keutamaan akhlak dibanding ilmu agama. Pemirsa beriman, rajin menuntut ilmu agama terkadang tidak serta-merta membuat seseorang berubah akhlaknya menjadi lebih baik. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lantas, mengapa mendalami ilmu agama tidak menjamin baiknya akhlak? Akhlak adalah cerminan langsung apa yang ada di hati, cerminan keikhlasan dan penerapan ilmu yang diperoleh. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan langsung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan dalam iman dan tauhid. Beliau radhiyallahu anha bahkan berkata bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapuskan kejelekan tersebut, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi 1987. Sedangkan ilmu terkadang tidak kita amalkan, karena pada hakikatnya ilmu hanyalah sebagian wasilah atau perantara untuk beramal dan bukan tujuan utama kita. Dan cukuplah peringatan langsung dalam Al-Quran bagi mereka yang berilmu tanpa mengamalkan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan hal yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan." Quran Surah As-Saff ayat 3. Pemirsa beriman, terkadang kita terlalu sibuk mempelajari berbagai ilmu agama dengan tujuan mendapat kedudukan sebagai seorang yang tinggi ilmunya, dihormati banyak orang dan diakui keilmuannya. Akan tetapi, kita lupa mempelajari ilmu akhlak untuk berusaha memperbaiki jiwa dan hati kita. Hendaknya kita perlu menanamkan dengan kuat bahwa niat kita menambah ilmu adalah supaya menambah akhlak dan amal kita. Bagi mereka yang telah mempelajari ilmu agama, yang notabene-nya insya Allah sudah mempelajari ilmu tauhid dan akidah, mengetahui sunnah, mengetahui berbagai macam maksiat, tidak mungkin setan menggoda dengan cara mengajaknya untuk berbuat syirik, melakukan bid'ah, melakukan maksiat. Akan tetapi, setan berusaha merusak akhlaknya. Setan berusaha menanamkan rasa dengki sesama, hasad, sombong, angkuh, dan berbagai akhlak jelek lainnya. Pemirsa, perlu kita camkan bahwa di saat ini kita tidak hanya butuh terhadap teladan ilmu, tetapi kita lebih butuh teladan akhlak dan takwa, sehingga kita bisa melihat dengan nyata dan mencontoh langsung akhlak dan takwa orang tersebut. Perlu kita ingat juga, jika menuntut ilmu dari seseorang, yang pertama kali kita ambil adalah akhlak dan adab orang tersebut, baru kita pengambil ilmunya. Memang memperbaiki akhlak adalah hal yang tidak mudah dan butuh perjuangan yang kuat. Bagi para ulama saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki akhlak. Namun bukan berarti akhlak tersebut tidak bisa diperbaiki, karena jika tidak segera diperbaiki akan memberikan dampak yang buruk. Misalnya, karena akhlak yang buruk, umat muslim berpecah belah, saling tahjir, saling menjauhi. Ternyata setelah ditinjau ulang, sumber perpecahan adalah perasaan hasad dan dengki. Kita patut berkaca pada sejarah bagaimana Islam dan dakwah bisa berkembang karena akhlak pendakwahnya yang mulia. Pemirsa beriman, yang paling penting dari semuanya tentu meminta kepada Sang Khalik, seperti disampaikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya beliau mengucapkan, "Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkannya selain Engkau. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau." Hadis riwayat Muslim 771, Abu Daud 760, Tirmizi 3419. Semoga pemaparan kami dapat bermanfaat dan menambah ilmu. Amin.